Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Abliana Putri dengan NIM 41014201112 dan teman saya Naila Salsafila dengan NIM 41014200155. Di sini kita akan mempresentasikan hasil proyek metode numerik kami. Di sini kami mengambil program tentang menyelesaikan permasalahan menggunakan metode Newton-Raphson. Kita langsung masuk ke programnya. Di sini yang pertama kita inputkan atau kita masukkan fungsi file hidden-nya, yaitu pada baris pertama sampai ke baris ke-6. Di sini IOStream digunakan untuk membaca fungsi intensi out, kemudian pada baris yang kedua yaitu math.h itu untuk membaca fungsi sin konstan. Kemudian pada baris yang ketiga yaitu stdlib.h itu untuk membaca fungsi maksimum dan fungsi minimum. Kemudian pada baris keempat stdio.h itu untuk membaca fungsi print float. Kemudian pada baris kelima conio.h itu untuk membaca fungsi gauge. Kemudian kita masukkan using namespace std, kemudian pada baris ke-8 ada float itu untuk memasukkan variabel universalnya. Di sini kita menggunakan variabel a, b, d, c, g, x, x0, x1, xb, dan tol. Pada baris ke-9 di sini berisi tentang float persamaan yang ada di sini. Persamaan yang digunakan, yaitu persamaannya terdapat pada baris ke-10 sampai ke-12. Ini merupakan persamaan pada program yang akan kita gunakan. Kemudian pada baris ke-13, ini merupakan float F1 ini merupakan turunan dari persamaan program ini. Kemudian pada baris ke-21 sampai ke-32 ini menampilkan program awal dari program ini, yaitu berisi tentang permasalahan yang akan digunakan, yaitu penyelesaian permasalahan menggunakan metode Newton-Raphson. Kemudian ada identitas. Kemudian pada baris ke-33 sampai ke-35 juga berisi tampilan awal, yaitu tentang metode Newton-Raphson. Kemudian pada baris ke-36 sampai ke-38 ini berisi persamaan yang akan dijalankan oleh program ini. Kemudian pada baris ke-39 sampai ke-43 ini, program akan meminta kita untuk menginputkan nilai dari variabel dari persamaan ini, yaitu di sini ada variabel A, variabel B, variabel C, variabel D, dan variabel G. Kemudian pada baris ke-44 sampai ke-47 ini, program akan memasukkan variabel yang telah kita inputkan ke persamaan ini, ke persamaan yang akan program ini jalankan. Kemudian pada baris ke-48 sampai ke-53, program akan menjalankan program yaitu untuk memilih metode penyelesaian apa yang akan digunakan pada metode penyelesaian metode Newton-Raphson ini. Di metode Newton-Raphson ini bisa menggunakan dua penyelesaian, yaitu yang pertama bisa menggunakan nilai error atau galet, yang kedua bisa menggunakan iterasi. Ini pada 51 sampai 53 ini program akan meminta kita untuk memilih menggunakan penyelesaian apa. Selanjutnya, apabila kita memilih menggunakan
metode yang pertama yaitu metode nilai error atau galat, maka pada program ini kita disuruh untuk memasukkan nilai awalnya dan memasukkan toleransinya. Cara kerja metode ini yaitu menggunakan pemberhentian iterasi dengan epsilon, yakni dengan memeriksa nilai mutlak dari selisih antara XR plus 1 dan XR dari setiap iterasi, apakah lebih kecil dari nilai epsilonnya atau tidak yang telah kita inputkan. Setelah diinputkan nilai epsilonnya, maka akan dilakukan perhitungan untuk mencari nilai akarnya dari fungsi tersebut. Nilai akar akan disimpan pada XI, pada XP di sini, yang mana setiap iterasi juga akan dicari nilai mutlak dari selisih antara XI plus 1 dan XI. Kemudian iterasi akan berhenti apabila kondisi yang dideklarasikan sudah terpenuhi, yakni XI plus 1 min XI kurang dari nilai error atau galat. Jika iterasi berhenti, maka akan diperoleh nilai akar dari fungsi tersebut, atau diperoleh hampiran akar dari fungsi. Kemudian pada metode yang kedua yaitu mencari solusi akar menggunakan iterasi. Pada metode yang kedua ini menentukan solusi akar berdasarkan iterasi. Program akan meminta kita untuk memasukkan nilai awalnya. Kemudian akan dilakukan memasukkan nilai awalnya dan masukkan toleransi, kemudian masukkan jumlah iterasinya. Apabila sudah diinputkan, maka program akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai akar dari fungsi tersebut. Nilai akar disimpan pada nilai setelah program menyuruh kita untuk memasukkan nilai awal, toleransi, dan jumlah iterasi, maka program akan melihat apakah iterasi itu tidak divergen, yaitu iterasi kurang dari Nmax. Di sini iterasi kurang dari maksimum dari iterasi, dan nilai mutlak XI plus 1 min XI kurang dari nilai epsilon, maka nilai akar akan diperoleh. Jika pilihan 2 maka akan dijalankan program yang memuat inputan banyaknya iterasi yang diinginkan yang akan disimpan pada variabel n. Perhitungan akan dilakukan sama seperti pada pilihan pertama, namun pada metode yang kedua ini ada syaratnya, yaitu syarat pemberhentian iterasi. Di sini apabila nilai iterasi itu harus kurang dari jumlah iterasi yang diinginkan. Jika iterasi telah dipenuhi, maka iterasi akan berhenti dan diperoleh nilai akarnya yang akan disimpan oleh XI. Di sini akan menampilkan hampiran akarnya. Namun apabila jumlah iterasinya itu lebih dari nilai maksimalnya, maka jumlah iterasi pada program ini akan menampilkan jumlah iterasi yang kita inputkan itu belum terpenuhi. Kemudian kita langsung jalankan programnya. Itu hasil program. Selanjutnya yaitu hasil program penyelesaian permasalahan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah,
Carilah akar dari persamaan berikut. Nah, pertama kita masukkan nilai A-nya, yaitu nilai A-nya kita kasih 2, nilai B-nya 3, nilai C-nya 6, nilai D-nya 7, dan nilai G-nya 5. Nah, setelah diperoleh dari persamaan tersebut, maka kemudian kita gunakan penyelesaian metode Newton-Raphson. Itu ada 2 pilihan ya. Yang pertama itu ada nilai error atau galat, yang kedua itu ada iterasi. Nah, kita masukkan pilihan yang pertama yaitu nilai error atau galat. Nah, untuk menentukan solusi akar berdasarkan nilai error galat itu kita masukkan nilai awalnya. Kita misalkan itu 2. Kemudian kita masukkan toleransinya yaitu 0,001. Nah, batas error yang dimasukkan itu telah terpenuhi sehingga diperoleh bahwa hampiran akarnya yaitu 0,240544. Nah, kemudian selanjutnya yaitu menggunakan menentukan solusi akar berdasarkan iterasi. Kita masukkan nilai awalnya yaitu 2. Dengan memasukkan toleransinya yaitu 0,001. Dengan masukkan jumlah iterasi yaitu misalkan 5. Nah, selanjutnya yaitu maka diperoleh hampiran akarnya yaitu 0,240446. Sekian pemaparan dari proyek kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.